Kenalkan, nama saya Kurnia Noviandasari dengan NIM akhir 363 pada mata kuliah Akuntansi Forensik kelas EAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus Chromebook Gate untuk UAS Akuntansi Forensik tahun 2026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus itu sendiri, yang dimana kasus Chromebook ini tuh berawal dari program digitalisasi pendidikan nasional melalui pengadaan Chromebook dengan nilai anggaran yang mencapai triliunan rupiah. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, itu tuh muncul dugaan markup harga, konflik kepentingan, manipulasi spesifikasi, serta penyimpangan prosedur pengadaan. Nah, harga Chromebook yang dibeli pemerintah ini tuh mencapai sekitar 10 juta per unit, sedangkan eh, harga pasar itu tuh hanya berkisar 4 sampai 5 juta per unit. Selain itu, perangkat yang dibeli ini itu tuh juga dinilai tidak sesuai sama kebutuhan sekolah karena tidak dapat digunakan secara optimal secara offline dan tidak kompatibel dengan aplikasi ujian sekolah. Jadi kasus ini itu sebenarnya menarik guys karena tidak hanya menunjukkan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana fraud itu tuh dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan digitalisasi pendidikan. Jadi oleh karena itu kasus ini itu dapat dianalisis menggunakan berbagai konsep dalam akuntansi forensik. Next slide, itu digital forensik dan proper evidence management. Yang digital forensik itu tuh digunakan untuk mengidentifikasi, mengamankan, serta menganalisis bukti elektronik yang berkaitan dengan fraud. Dalam kasus Chromebook Gate sendiri, analisis metadata, dokumen spesifikasi, log sistem procurement, serta komunikasi elektronik dapat digunakan untuk mendeteksi adanya manipulasi data maupun kolusi digital. Jadi agar bukti tersebut dapat digunakan di pengadilan, investigator ini tuh dia harus menerapkan proper evidence management melalui chain of custody yang ketat. Jadi setiap barang bukti, baik fisik maupun digital, itu tuh dua ini harus terdokumentasi dengan jelas sejak pertama kali. Sehingga hasil hasilnya ini tuh dapat dipresentasikan di persidangan. Jadi fokus utamanya itu tuh bukan hanya menemukan bukti aja, tapi juga menjaga agar bukti tersebut tetap asli, tidak berubah, dan dapat diterima secara hukum. Next slide yaitu money laundering dan transnational financial flows. Jadi besarnya nilai proyek dengan dugaan markup ini tuh menimbulkan potensi fraud proses yang sangat besar. Dana hasil korupsi umumnya itu dicuci melalui tiga tahap, yaitu placement, layering, dan integration. Jadi dana hasil markup ini itu dapat dimasukkan ke sistem keuangan, lalu dipindahkan melalui berbagai rekening atau perusahaan sangkal, yang kemudian diinvestasikan kembali ke aset yang tampak legal. Nah, dalam kondisi dana dialihkan ke luar negeri, akuntan forensik ini tuh perlu menerapkan pendekatan follow the money. Jadi pendekatan ini itu tuh bertujuan untuk menelusuri aliran dana dan mengidentifikasi pihak yang menikmati manfaat ekonomi sebenarnya. Jadi karena itu investigasi itu tuh tidak hanya berhenti pada siapa yang menerima uang, tapi juga kepada siapa saja pemilik manfaat akhirnya atau beneficial owner. Next slide yaitu economy damage dan commercial damage. Jadi kasus Chromebook Gate ini itu tuh menimbulkan kerugian ekonomi yang dapat diukur secara finansial. Misal, eh, kita dapat misalkan bahwa harga pasar Chromebook itu sekitar 4,5 juta per unit. Dan harga pengadaan itu tuh 10 juta per unit. Jadi ada selisih antara 10 dengan 4,5 ini, yaitu sebesar 5,5 juta per unit. Jika dikalikan dengan 240 ribu unit, maka estimasi kerugiannya itu mencapai 1,32 triliun. Selain kerugian negara, terdapat pula commercial damage yang dialami oleh vendor lain. Jadi vendor ini tuh sebenarnya dia mampu menyediakan produk dengan harga dan kualitas yang lebih baik. Tapi karena
si vendor ini udah kena di kasus ini, jadinya vendor ini itu kehilangan kesempatan memperoleh kontrak akibat proses tender yang diduga tidak berlangsung secara kompetitif dan adil. Jadi kerugian dalam kasus ini itu tuh tidak hanya dirasakan oleh negara saja, tapi juga dirasakan oleh pelaku usaha yang kehilangan peluang bisnis akibat praktik yang tidak fair. Next slide yaitu litigation, service provided by accountants. Jadi akuntan forensik ini itu tuh dia memiliki peran penting dalam litigation service. Perannya yaitu seperti analisis dokumen dan transaksi keuangan, penghitungan kerugian negara, penelusuran aliran dana, hingga penyusunan laporan ahli. Jadi pada tahap persidangan, akuntan forensik ini, itu tuh dia dapat bertindak sebagai expert witness yang menjelaskan temuan investigasi kepada hakim berdasarkan bukti dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, objektivitas, independensi, dan integritas profesional itu tuh menjadi prinsip yang harus dijaga selama proses investigasi maupun persidangan. Jadi akuntan forensik ini itu dia tidak hanya bertugas membela salah satu pihak saja, tetapi akuntan forensik juga membantu pengadilan itu dalam memahami fakta keuangan secara objektif. Itu. Lalu kesimpulannya sendiri, Chromebook Gate ini tuh menunjukkan bahwa fraud pengadaan dapat terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Jadi kasus ini itu dia tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara, tapi juga menghambat tujuan digitalisasi pendidikan. Nah, melalui pendekatan digital forensik, proper evidence management, money laundering investigation, economic damage assessment, dan litigation service, akuntan forensik ini tuh memiliki peran penting dalam mengungkap fraud serta mendukung proses penegakan hukum yang efektif. Jadi kesimpulannya, Room Bukit ini tuh menunjukkan bahwa keberhasilan program publik itu tuh tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh integritas tata kelola pengadaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip akuntansi forensik ini tuh menjadi sangat penting untuk mencegah dan mengungkapkan fraud di sektor publik. Seperti itu. Terima kasih.